Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Jangan Menyerah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Anak-anak, Edith sebenarnya memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Namun, ia sangat senang belajar tentang hewan dan serangga yang berada di halaman rumahnya. Dan pagi ini, ia sedang memperhatikan seekor serangga mirip tawon. Serangga itu berwarna biru dengan pinggang kecil dan sayap transparan berwarna hitam kecoklatan. Itu adalah seekor tawon thread-waisted, dan Eddie tahu bahwa serangga yang dilihatnya adalah seekor betina, karena hanya betinalah yang membuat sarang. Tubuh tawon itu gelap, berwarna biru metalik, dan kepalanya terdapat 2 antena melengkung keluar. Ketika Edith pertama kali melihatnya, tawon itu sedang terbang kira-kira setinggi 1 meter di atas tanah, sambil bolak-balik berputar-putar di atas jalan berbatu halus. Tawon itu akan berhenti sebelum dia lanjut menggali lagi. Dia meninggalkan beberapa titik, beberapa terlalu keras, dan beberapa terlalu berpasir, dan yang lain berbatu agak besar sehingga sulit untuk digerakkan. Akhirnya, dia pun menemukan titik yang tepat dan mulai menggali. Dia menyeret batu-batuan dengan mulutnya satu persatu, mengembalikannya di antara kedua kakinya, dan disingkirkan dari lubang pintu masuknya. Akhirnya, dia telah menggali cukup dalam hingga dirinya tidak terlihat. Namun, dia terus menggali membawa batu-batu kecil. Ketika dia merangkak keluar dari lubangnya, tawon itu dengan cepat terbang ke sebuah pagar, lalu kembali dengan membawa cutworm, ulat gerayak besar yang telah dilumpuhkan oleh sengatnya. Itu merupakan sebuah perjuangan, namun dia dapat menyeretnya masuk ke dalam lubangnya. Eddie tahu bahwa setelah tawon itu berhasil masuk ke dalam sarang barunya itu, dia akan meletakkan telur di atas mangsanya, lalu dengan berhati-hati menutup lubang itu, dan kemudian dia akan terbang lagi. Anak-anak, itulah pekerjaan berat yang harus dilakukan seekor tawon kecil untuk memastikan bahwa bayinya akan memiliki tempat yang aman untuk bertumbuh. Dia bisa saja menyerah, namun dia tetap bertahan. Sangatlah mudah untuk menyerah ketika segala sesuatu kelihatan sulit.
tetapi akan ada imbalan besar yang akan kita dapatkan jika kita terus berusaha. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar dari seekor serangga yang walaupun kecil tetapi mempunyai semangat yang besar. Ia tidak pernah menyerah walaupun menghadapi beberapa tantangan dalam mencari lubang untuk tempat hidupnya. Anak-anak, adakah di antara kita yang sementara putus asa hari ini? Mungkin karena tugas-tugas di sekolah atau di rumah, atau mungkin juga ada tantangan lain yang sementara kamu hadapi. Maka ingatlah serangga kecil tadi yang tidak pernah menyerah. Ingatlah bahwa putus asa atau menyerah bukanlah solusi terbaik bagi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah bersemangat dan mintalah Tuhan untuk menolongmu dalam setiap tantangan. Maka akan ada imbalan besar yang akan kamu dapatkan jika kamu terus berusaha dan berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. The Bible tells me so.